Udah ready, Zah? Ready? Ready aku tanya-tanya ya. Eh, aku aku mau kenalin dulu guys. Ini teman aku, namanya Apriza Zahara. Kami udah berteman hampir 9 tahun ya di Apotika Tika, salah satu tempat kerja kami. Aduh, disebut ya. No sensor. Masih dikerja di situ kan? Walaupun sering ngeluh-ngeluh, aku mau get out, tapi masih bertahan terus ya, kayak kisah cinta. Saking sayangnya sama Nova gitu maksudnya. Dia nggak bisa jauh dari aku guys. Kali ini aku mau nanya-nanya tentang kehidupan, tentang kehidupan yang mungkin apa sih yang bikin Iza bisa bertahan hidup sampai sekarang? Sebenarnya kehidupan aku tuh normal-normal aja. Nggak ada yang spesial sih sebenarnya. Kalau orang spesial pasti ada. Orang spesial Ada lah ya. ada nanti teman Nova. Oke, aku mau nanya Iza. Kan aku tuh sering tuh dengerin Iza. Nop, kayaknya ada yang lewat deh. Nop, ada yang ngomong di telinga aku. Itu tuh maksudnya apa sih, Iza? Aku nggak ngerti, serius. Sebenarnya aku juga nggak ngerti dengan diriku sendiri. Jadi kadang-kala udah maghrib ya Iza ya. Kadang-kala udah maghrib, itu tuh Iza mau sholat. Terus Iza tuh kayak bilang selesai sholat, dia bilang, Nop, banyak kali di atas. Aku tuh sempat bingung guys. Aku bingung banyak kali itu apa gitu loh ya kan. Aku sampai kayak Luza ngehalu gitu nggak sih? Terus Iza bilang enggak no beneran. Sampai akhirnya aku bisa ngerasain juga akhirnya. Tapi aku mau nanya Nisa, lu dapet kayak gituan sejak umur berapa sih? Sebenarnya dari bayi. Dari bayi, wih hebat banget lu dari bayi. Dari kecil udah ini sih. Udah dapet bakat kayak gituan ya? Turunan aku rasa sih. Oh, berarti dari ayah, ibu atau kakek nenek? Dari atas ya, dari nenek. Oh, dari nenek. Udah dapat turun ke bawah. Sebenarnya kirain aku cuman kan, tapi terus anak tanteku kan ada 2 tuh. Nah, itu dua-duanya sama-sama sensitif. Sama-sama sensitif. Ya, jadi mungkin jawaban aku juga sih, berarti aku nggak halu gitu. Oh, berarti nggak mikir nggak halu ya. Terus kalau misalnya hal-hal seperti itu datang, yang Iza rasakan tuh apa? Kalau aku sih hearing dulu ya, dengar something yang dia ngomong biasa gitu. Dia kayak ngomong gitu. Yang paling menakutkannya kalau dia bilang Zah, oh my god, itu ketar-ketir nggak sih? Itu tuh, itu menakutkan. Soalnya aku pernah nih guys, aku digangguin sama hal kayak gitu tuh. Aku lagi di klinik nih, aku lagi tiduran, terus tiba-tiba tempat tidur pasien itu digoyangin, diginiin. Itu tuh bikin aku langsung berdiri, terus tiba-tiba lagi ada yang gedor-gedor pintu, terus manggil nama aku, Nova katanya kan. Terus aku lari ke tempat dokter, terus aku tanya, dok, manggil aku tadi? Enggak, aku nggak ada manggil. Udah, aku kalang kabut langsung lari. Oh my god. Terus hal-hal seperti itu yang bikin sampai di usia Iza yang sekarang ini takut nggak sih? Kalau dulu sih takut ya, tapi akhir-akhir ini enggak sih, udah biasa. Tapi kalau misalnya ada suatu hal yang baru yang juga takut juga sih, kan manusiawi ya. Bener. Terus apalagi ya, aku sih kepo banget sih guys nanya hal seperti ini, karena dulu tuh aku nggak percaya. Misalnya nih, kalau tiba-tiba hal-hal seperti itu datang sama dirimu, dia minta tolong, terus pernah nggak tolong? Bahkan aku sepertinya tidak sampai situ sih Nova. Tapi ada nggak dia datang terus minta tolong, Zah tolongin aku dong kayak gitu? Nggak ada. Berarti dia cuma gangguin atau cuman ini aja sih, ngomong-ngomong aja. Ngomongnya kayak mana? agak serius ya. Dia gimana? Dia kepo tapi takut ya guys ya. Ngomongnya gimana sih? Percaya kamu? Aku percaya sih, karena aku udah ngerasain sendiri. Dulu dia kalau aku ceritain kayak gitu nggak percaya. Tapi kali ini aku udah percaya guys, karena aku pernah sakit kan, dan aku sempat sakit, terus kayak ngerasa
sakit aku tuh aneh gitu loh. Sampai akhirnya kayak mikir ini jangan-jangan ada sesuatu gitu kan. Lama-lama kayak aku udah sensitif sendiri tuh dah. Aku udah sensitif dan banyak sih hal-hal yang mungkin terjadi kayak misalnya nih ada orang yang mau pergi meninggal gitu kan. Tiba-tiba dia tuh datang ke mimpi aku. Terus nanti emang bener sehari 2 hari lagi dia bakal meninggal gitu loh. Tapi karena sakit ya. Terus kalau misalnya pergi nih ke daerah-daerah yang punya energi negatif. Kemarin yang kita pergi ke apa itu kita nggak usah sensor ya. 2 tahun yang lalu waktu itu aku diikutin sama tiga orang dan itu bikin badan aku sakit sampai aku kayak doa gitu kan, aku baca doa terus aku tanya kalian ngapa ikutin aku berani aja aku tanya kan kalian kenapa ngikutin aku mau minta tolong katanya aku betah di sini dia bilang dia ngomong gitu aku betah di sini terus aku nggak mau balik ke sana terus aku bilangin gini aku nggak tahu kenapa spontan aja bilang nggak apa-apa di sana tuh enak aku bilang nggak apa-apa di sana tuh enak ngapain kalian masih di sini kalian kan udah arwah gitu kan jadi kalian harus pergi ke sana nggak mau aku masih tak sini nggak bisa aku sama kalian berbeda akhirnya aku doa aku baca doa orang tuh pergi sih jadi tiga perempuan cowok 1 perempuan 2 dan sampai sekarang kayak mikir apa sih ini jangan-jangan dari Iza kali ya biasanya sih kalau yang dekat sama aku biasanya ketularan ya ketularan jadi itu? Tapi lama-lama kan kayak kita enak bukan enak sih kayak udah terbiasa nggak sih terbiasa kayak gitu pertamanya yang tidak percaya kan iya benar-benar percaya nggak percaya sih karena kan kita hidupnya masih secara duniawi kan mereka kan udah secara roh gitu kan sih aku merinding dulu dia nggak percaya kali sama aku yang hal yang paling aku mau tahu nih hal yang paling menakutkan gitu yang bikin Iza sempat tercengang gitu dengan hal-hal seperti itu ada nggak pengalaman aku sih tentang koneksi energi orang ya sorry batuk dia guys nggak apa-apa sorry pakai batuk pula dulu ya jadi aku itu bisa merasakan energi seseorang lagi keluarga yang dekat keluarga kita atau teman-teman dekat apalagi kalau mereka sakit itu langsung ya langsung aku kayak bener. Ngerasakan energinya tuh jadi rasanya tuh kayak gimana ya sesak deg-degan mual pusing semua campur aduk aku kira itu penyakit karena aku kan ada mah kan ternyata ternyata itu bakat terpendam berarti Iza udah dari lahir ya udah hampir 27 tahun ngerasain hal seperti itu bayangin guys 27 tahun oh my god aku aja yang masih 2 tahun aja udah kayak aduh saya nggak ya gitu. Yang nggak enaknya itu kalau misalnya kita ngerasakan sesuatu kan kita terpikir kita udah tahu orangnya nih misalnya aku terpikir kamu terus aneh gitu di badanku kan setelah aku tanya kan kadang aku WA-nya random kan Nov kamu nggak apa-apa gitu ya kan pernah nggak sih aku bilang kayak gitu kan kenapa Zai gitu kan ternyata abis itu kamu sakit gitu kan benar. itu tuh aku merasa kayak bersalah pada diriku gitu jadi itu lumayan Nova ini kan kemarin waktu nenek aku atau mamaku masuk rumah sakit aku udah ngerasain dulu aku bayangkan aku menangis di sepanjang jalan jadi lebih kayak gitu. Apa ya ikatan batin batin itu bahasanya ikatan batinnya koneksi batinnya lebih kuat koneksi batin. Benar ya seperti itulah ceritanya ya kan udah deh kayak kita nggak usah bahas masalah itu kali ya jadi nggak asik ya tapi kalau aku sih udah biasa aja sih bahas kayak gitu karena lebih kesering diusilin gitu diapain tapi udah kayak biasa aja jadi kayak ntar nanti aku tuh mau ngomong sendiri tuh aku ngomong gini jangan gangguin aku ya gitu aku lagi mau fokus gini gitu loh terus sampai nanti mereka kayak suka bolak-balik apa yang diliatin gitu kan tapi lama-lama kita udah terbiasa nggak sih kayak gitu
hal. Oke, kita udah deh, nggak usah bahas-bahas masalah itu ya. Kita bahas masalah apa lagi ya, lebih serunya. Bahas masalah mungkin cinta kali ya, lebih seru ya. Cinta aja. How about love di usia kamu yang udah ke-27 ini, Za? Apa sih yang kamu rasa? Pasrah. Pasrah, mati rasa, atau gimana? Aku sudah pasrah, guys, tolonglah. Gak boleh pasrah, kita perempuan gak boleh pasrah, harus semangat. Ya kadang-kadang ada kalanya kita kayak udah ngelihat teman lain menikah, punya anak gitu. Anak. Terus aku kok belum ya? Aku belum ya gitu. Nah, jadi kayak udah ketar-ketir nggak sih? Itu cara menghadapinya gimana sih? Pastinya kan kayak mental kita kena, ya nggak sih? Sebenarnya itu support keluarga sama teman terdekat sih. Nah, iya benar. Dari orang tua sendiri nih, orang tua sendiri sering nanya nggak sih? Kalau orang kapan tua nikah lagi Za gini-gini? Atau masih enjoy aja? Kalau orang tua aku sih enjoy aja sih. Sama. Aku rasa Nova sama aku sama. Kami masih dianggap anak kecil. Iya benar-benar. Jadi masa ditanyain udah makan belum gitu ya? Masih ditanyain kemana pergi. Iya. Jadi belum dibebaskan. Untuk full. Jadi kayak orang tua aku juga gitu guys. Sampai sekarang tuh belum pernah nanyain, "Nok, kapan nikah?" gitu. Belum pernah, sama ya. Belum pernah. Orang tua aku tuh ngasih kebebasan kami, terserah mau nikah kapan, yang penting didoain aja ya dapat yang baik. Mak aku tuh selalu bilang kayak gitu. Dan mungkin di kitanya kali ya Zah, karena kan orang tua kita udah tua ya. Yang pastinya setiap tahun pasti bertambah umur kan. Jadi kayak ngerasa, aduh kasihan ya orang tua udah tua, kita kayak belum nikah. Tapi ya gimana, kita juga nggak bisa paksain, betul nggak sih? Ya, betul. Kayak orang tua aku juga nggak pernah nanya sih. Mungkin beberapa dari kita bakalan mungkin ada yang orang tua nanya, kok lama kali kamu nikah, jangan terlalu gitu. Tapi orang tua kita nggak pernah ya. Ya nggak pernah sih. Supporting aja sih. Support aja ya. Pasti doa terbaik nggak sih? Ya dijawab di waktu dan tempat yang baik. Cie, kalau misalnya nih bahas masalah cinta pokoknya ada suka ada dukanya ya. Kapan terakhir jatuh cinta? Atau udah nggak pernah lagi? Atau udah pasrah? Ntar dijodohin sama siapa aja gitu? Enggak lah ya, nggak boleh gitu. Kita harus jadi perempuan yang cukup pemilih nggak sih ya? Apa sih dengan kata-kata perempuan pemilih, coba bisa deskripsikan? Kita aja pilih baju kan. Benar. Kita pergi ke pasar, ke mall, kemanapun dipilih kan bajunya. Apalagi pasangan hidup yang kita akan bersama selamanya sama dia seumur hidup, melihat dia bangun tidur, makan siang semuanya dengan dia. Sampai bosan. Dipilih ya, sampai bosan. Nggak dipilih juga kayak gitu. Dan aku tidak setuju dengan kata-kata biarlah dia mencintai aku, terus aku nggak apa-apa. No. Iya benar-benar. Aku nggak setuju dengan pepatah seperti itu. Benar. Kita harus saling mencintai nggak sih? Jadi seimbang. Cinta dia 50%, cintaku juga 50%. No, 50%, 100%. Oh 100. Jadi si cowok 100, si cewek 100 ya. Jadi seimbang ya, kayak balance benar. Biar kita juga perempuan menghargai dia juga laki-laki menghargai kita. Benar. Terus aku nanya nih, kalau misalnya ada orang yang bilang gini, kamu tuh terlalu sibuk kerja gitu loh, sampai kayak cowok yang kamu mau tuh harus kerja juga, harus gini juga, itu menurut Isa gimana sih? Karena ada yang ngomong gitu sama aku, dia tuh kan karena sibuk kerja tuh, jadi dia pengennya cowoknya tuh yang bekerja, yang gini-gini, padahal sebenarnya enggak sih, iya kan? Memang hanya makan cinta. Ya laki-lakinya harus kerja juga. Tapi kan kita enggak kerjanya PNS atau gitu. Kerjanya bagus gimana, enggak sih kan? Yang penting dia harus bertanggung jawab. Benar, bertanggung jawab guys, bertanggung jawab. Banyak nih di teman-teman aku yang udah married duluan nih. Iya benar. Nanti pertama dia kerja memang suaminya, habis itu udah menikah. Dia di PHK di tempat kerjanya, terus dia santai nggak mau cari kerjaan lagi, cuma dia kerja. Banyak. Kalau gitu nggak bisa, karena turbin di dalam keluarga tuh harus dua yang jalan, jangan satu.
Itu quotes dari yang menikah, guys. Iya, quote of yang dari mereka ya. Kayak roda ya. Jadi kalau misalnya mesinnya hidup, itu jalannya beriringan gitu loh. Biar cepat sampainya. Benar-benar. Aduh, cinta lagi Ya? berat ya. Di usia yang mungkin menjelang 30 tahun gak sih? Tapi aku mau nanya nih, kriteria cowok Iza tuh gimana sih? Sebenarnya simple sih. Gimana? Harus agama pastinya. Pastinya ya. Bertanggung jawab. Pastinya, taat ibadah juga. Terus ya bisa diajak ke tengah lah, maksudnya bukan mesti ganteng ya. Maksudnya tuh ya enak lah gitu dipandang. Maksudnya kita kan manusiawi kan, kita juga pingin yang kita dapat kan makhluk visual juga ya kan. Iya. Kayak Sejongki. Wow, berat ya. Nggak ada masalahnya. Kalau ada pun nggak mau sama kita gitu. Ya nggak mesti good looking gimana gitu, enggak. Pokoknya nggak mungkin kan mau misalnya dia gimana gitu di muka fisiknya kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ya bisa dibawa ke tengah lah. Yang nggak ganteng banget, yang sedang-sedang saja, kayak lagu yang sedang-sedang saja. Ini tuh, wait. Apa tuh? Si Nova juga aku mau tanya nih. Aku sama dengan aku nih, banyak milih juga katanya ya. Jadi apa your criteria of man? Pokoknya jadilah perempuan yang memilih dengan kalau kami bilang orang Kristen tuh sepadan ngerti? Sepadan itu artinya yang kita tahu tuh seperti apa diri kita, seperti apa diri dia. Jadi kita sama-sama yang misalnya nih kayak aku nih kan cuman yang biasa gitu kan ya. Dapatlah orang yang emang kayak biasa aja gitu loh. Jangan dia yang kita udah biasa nih. Kita pengen dapat cowok yang kaya, kayak sadar diri sih lebih kayak Iya betul. Dan banyak sih orang yang bilang kayak aku nih terlalu pemilih gitu kan, tapi sebenarnya enggak sih. Aku milihnya yang pastinya aku lebih mikirkan agama dia gitu loh, bagaimana dia dengan Tuhannya. Itu sih paling penting. Poin pertama ya kan. Karena kalau misalnya nih kita punya pacar, punya seseorang yang agamanya bagus, aku percaya kalau misalnya jalannya itu juga pasti bakalan bagus. Karena dia jalannya itu enggak cuma sama kita, tapi sama Tuhan ya. Dalam banget ya. Tapi intinya buat semua perempuan yang belum nikah di luar sana atau yang masih menantikan sepasang kekasihnya, seorang kekasih seperti kami, tetaplah berjuang, tetap jadi perempuan yang baik pastinya ya. Jangan turunkan standaritasmu hanya karena umur. Benar nggak Zah? Yes. Jangan karena kita buru-buru mau nikah terus siapa aja deh yang penting gue nikah, jangan. Pokoknya jadi perempuan yang tahu mana yang baik untuk dirinya. Kalau dari Iza sendiri? Ya, hampir sama sih ya. Jangan sama, harus beda dong. Harus beda. Pokoknya jadi perempuan itu yang harus independen sebenarnya. Independen kayak mata Najwa ya, independen. Terus harus independen, tak nyusahin orang lain, ya. Harus kuat, harus sabar, sehat. Pokoknya kita harus bahagiakan diri kita dulu sebelum membahagiakan orang lain. Pokoknya kok jadi ini ya? Jadi cerita ya. Pokoknya harus bahagia deh gitu. Jadi perempuan tuh kita harus bahagia. Pokoknya aku baik-baik saja menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna. I'm single, I'm very happy. Jadi seperti itulah guys cerita kita tentang kesinggalan kita dan sesuatu yang kita rasakan, mungkin baik yang secara kasat mata ataupun tidak ya Zaya. Pokoknya apapun itu, pokoknya jangan diambil hati dengan percakapan hari ini. Kami cuma sekedar sharing tentang kehidupan kami masing-masing karena aku merasa kayak ada yang sama sih sama dengan Iza. Karena kami tuh punya sakit sama, terus punya kesensitifan yang sama, terus punya apa lagi ya? Sakitnya jangan dibilang sakit yang aneh-aneh. Kita cuma punya sakit mah aja ya. Sakit mah aja. Sensitifnya ya Iza terlebih dahulu dia udah pernah dapat hal-hal yang yang mungkin yang nggak kasat mata bisa dia lihat. Aku baru 2 tahun ini. Terus kami juga sama-sama welcome. Kami juga sama-sama punya kisah
percintaan yang hampir cinta sama. Cie, yang hampir Iya. sama. Udah Masih jolly kami ini. Soulmate. soulmate. Pokoknya buat Iza tetap semangat Cie. Sama buat Nova juga tetap semangat dan temukanlah jodohmu. Tua atau muda. Tapi aku lupa nanya nih, ada satu lagi. Menurut Iza, umur penting nggak? Umur siapa dulu nih? Umur kalau misalnya kita suka sama seseorang. Sebenarnya nggak masalah sih ya, tapi kalau aku secara Iya, pribadi lebih suka sama yang Su- tua atau muda? aku suka yang lebih tua sih dari aku. Tapi Cuma tuanya jangan yang kayak sampai 50 tahun. No. Batasnya 30-an lah. Oh, iya. 30-an, masih umur 30-an masih Pokoknya toleran. Beda dari kita tuh 2 tahun di atas ya. 2 sampai 5 tahun oke sih. Oke. 7 tahun juga nggak masalah sih. Apalagi kalau kayak Song Joong Ki boleh. Siapa yang Gas. nggak mau ya kan? Siapa yang nggak mau gitu. Tapi nggak mau guys. Pokoknya masalah umur tua atau muda yang penting pemikiran harus sama. Harus Sifatnya juga dewasa juga dewasa, yang sayang sama benar-benar. kita dan keluarga Kadang-kala kita. kita dapat yang tua tapi sifat kayak anak-anak gitu nggak sih? itu Terus nggak- kita no, no, dapat no. yang muda bisa Tapi, bawa kita lebih baik lagi ya, kenapa enggak? Sebenarnya berondong sih nggak apa-apa ya. Pokoknya mana yang terbaik, Ya, aduh mana yang berondong terbaik aja, lagi. aduh. Mana yang terbaik aja dah. Karena aku tuh selalu punya cerita sama berondong, nggak tahu kenapa banyak yang deketin tuh yang umur di bawah gitu loh. Dia suka yang berondong guys. Di Tapi berondong yang bawahi. mengasihkan sih Ci. Iya. Aduh ingat umur. Oke, thank you buat semuanya yang udah denger Ya, thank you, curhatan Nova. kita. Thank you Iza udah mau jadi narasumber aku ya kan dengan Iya. keceritaan kita yang random banget ini. Semoga kita bisa sehat terus bisa berteman sampai kakek nenek. Amin. Kalau misalnya ada salah-salah tolong dimaafin ya kan. Iza mau Sama. pesannya untuk aku apa? Hembokage, berarti bahagia. Oh, hembokage, pasti Ya, bahagia. sehat terus dan bahagia. Dah itu Udah, cukup. Iya, pokoknya kalau yang salah-salah dimaafin aja lah Iya, ya kan? kita Kita kan sama-sama. manusia yang nggak Luput. pernah luput dari dosa dan kesalahan. Yang penting saling kasih support sama lain. Oke. Kita mau kemana lagi? Kita mau makan dulu, guys. Oke. Ya, Be. Kita sambung lagi di podcast selanjutnya. See you. See you.